Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa syiri syarifi syari wa asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya doakan untuk Anda semua yang selalu setia menonton video saya, semoga Anda semua selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, rezekinya tambah lancar, dipermudah segala urusannya. Yang belum punya jodoh semoga diberikan jodoh yang terbaik, yang sudah punya jodoh semoga sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Hari ini ya saya sedikit sedih sekali karena saya mendengar kabar berita dari Jember ya, tepatnya di Pantai Payangan. Ini sebelumnya saya mau sedikit bercerita ya. Ini benar-benar nyata, bukan saya mengada-ngada atau gimana ya. Seminggu yang lalu istri saya pas bangun tidur ya, ceritanya sih agak siangan, 3 kali berturut-turut itu bermimpi. Jadi istri saya bilang ke saya ini kayak gini, "Pak, saya mimpi kayak ada ombak gede ya. Nah di situ itu menghantam banyak orang, Pak ya." Tadinya saya berpikir itu hanya bunga tidur, cuma besoknya lagi beliau, istri saya itu mimpi kayak gitu lagi, sampai 3 kali ngomong kayak gitu terus. Pokoknya kayak di pantai gitu ya, itu tempatnya kayak di pantai, terus ada ombak besar, terus di sekelilingnya itu ininya, di tepi pantai itu banyak orang. Tahu-tahu airnya naik, terus ombaknya gede, langsung kenain orang-orang tersebut dan banyak yang meninggal ya. Saya juga bingung waktu pas ini istri saya ngomong kayak gitu. Kalau pas omongan pertama ya, waktu cerita itu saya bilangnya bunga tidur. Yang kedua ketiga kok kayak ini, kayaknya bukan ini ya, kayak suatu firasat. Cuma saya dan istri saya ya berdoa semoga ini ya benar-benar bunga tidur, nggak ada apa-apa. Tapi setelah seminggu ini ya hari ini saya mendengar kayak gitu. Jadi ada ritual di Pantai Payangan, Jember. Itu kebetulan nggak jauh dari tempat istri saya tinggal ya. Soalnya kan istri saya orang timur, kalau saya kan orang tengah. Itu pas banget ya, malamnya saya sekitar jam berapa itu ya, kalau nggak salah jam 12 malam kurang kalau nggak salah ya. Soalnya saya nggak lihat jam pada saat itu. Saya pas lagi ini habis sholat gitu ya, sholat tiba-tiba kayak di terawangan saya ya, saya lihat kayak ada sekilas kayak gambaran sekilas di bayangan saya. Ini mohon maaf ya sebelumnya kalau berisik, karena di sebelah ada orang lagi benerin rumah. Ini kayak ada bayangan gitu sekilas, dan bayangan tersebut itu kayak ini, saya ngeliatnya itu kayak orang ritual itu kurang lebih ada berapa ya waktu itu, kurang lebih ada 20 orangan lah ya. Intinya itu 20 orang lebih. Saya sih ini ganjil ya orangnya, antara 21 sama 23 gitu ya. Terus sekitar jam ituan, di pikiran saya itu kayak ombak itu tiba-tiba membesar dan menyeret orang yang itu tadi ya, sekitar 20 orang ya. Antara 21
3-an lah intinya segitu, pokoknya ganjil. Terus ombaknya itu setinggi kurang lebih setinggi 2 meteran, menyeret orang itu. Terus ada beberapa orang nih, kurang lebih 11-an yang kena ombak itu, dan ada juga yang selamat. Jadi pas ini menurut penglihatan saya, pas ini ritual tersebut awalnya itu ada orang yang sudah ngomong, yang udah memberitahu ke orang-orang yang mau ritual itu bahwa situasinya itu, kondisinya itu lagi kurang bagus lah ibaratnya, cuacanya lagi kurang bagus. Tapi ya mungkin karena ini udah takdir Gusti Allah juga, langsung nggak lama itu ombaknya gede dan ngenain orang-orang tersebut ya. Ada yang selamat dan ada yang meninggal. Nah ini ya, mungkin ada sebagian yang nginin berita ini, ada yang sekedar lewat gini, biarin gini lah, napas kebetulan. Tapi dari pandangan saya sih ya, itu kan yang meninggal itu 11 orang ya, ganjil. Sedangkan biasanya kalau hal-hal kayak gitu ya, terutama ritual-ritual itu, pasti kalau memakan korban itu ganjil ya, 3, 7, 11 gitu ya. Ini sih walau aklam ya, ini benar apa enggaknya Anda bisa ngini sendiri. Tapi kalau di tempat saya di sini, alhamdulillah, kalau ini ritual-ritual kayak gitu, kalau di pantai ya emang agak jauh dari pantai sih ya. Saya belum pernah lihat langsung, paling lihatnya yang sering itu ritual-ritual gitu tuh di alas, kalau nggak di rumah gitu ya. Sebaiknya ya, saya memohon ya untuk Anda semua ini buat pelajaran ya, dari kejadian ini ya, yakin aja lah sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita pengen meminta ketenangan ya, kekayaan, semuanya ya, pokoknya kesehatan semua, itu mintalah saja sama Gusti Allah. Jangan sampai itu meminta ke hal-hal selain Gusti Allah ya, karena yang kekal, yang abadi itu hanya Gusti Allah ya. Itu sangat-sangat musyrik, sangat-sangat dibenci sama Gusti Allah. Apalagi sama pakai ritual-ritual kayak gitu ya, itu kurang bagus, itu musyrik ya. Benar-benar dilarang, terutama bagi yang muslim, itu sangat-sangat dilarang sekali. Intinya ya, kita berpasrah diri ya kalau misalnya kita mengalami kesulitan segala macam ya gitu ya, terutama mungkin perekonomian gitu. Karena saya juga sebelumnya juga pernah mengalami gitu. Mungkin bisa amalkan amalan-amalan yang lain ya, berarti amalan-amalan yang tujuannya itu ya berpusat sama Gusti Allah. Misalkan ini contoh, misalkan kalau setiap habis sholat subuh bisa diamalkan ini surat Al-Waqiah, bisa ya. Intinya sebelum kita ngapa-ngapain ya, sebelum kita beraktivitas, kita amalkanlah surat Al-Waqiah ya. Kalau bisa itu jangan putus. Terus kita bisa sedekah subuh. Dalam arti sedekah subuh kayak gini ya sobat-sobat. Ini mohon maaf, bukan saya menggurui atau apa. Sedekah subuh itu dalam arti kita sebelum melakukan aktivitas apapun ya, kita alangkah baiknya kita ibaratnya menyisihkan sedikit harta kita, entah itu berapa ya, walaupun 1000 atau berapa, itu
bisa kita masukkan ya, yang bagi Anda yang mungkin lagi yang berhalangan ke masjid atau kemana itu bisa ini ya, bisa kayak lewat celengan gitu ya, kotak, masukin 1.000 itu sebelum ngapa-ngapain deh, sebelum melakukan aktivitas. Tapi kalau misalkan bagi Anda yang sering ke masjid ya, apalagi bagi laki-laki itu masukin ke kotak amal itu seikhlasnya Anda ya. Insya Allah ya, niatkan karena Gusti Allah, jangan karena niatkan untuk iniin apa ya, untuk iniin saya pengen kaya, pengen gini, itu jangan niatnya, itu niatnya udah beda lagi ya sobat Mas Pray. Intinya gitu, sedekah subuh, banyakin sholawat ya. Terus ya ini sih bagi Anda yang pengen jalankan silakan ya. Yang biasa saya iniin ya sholawat Nurijati ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nurijati wa syiri syarifi syarasma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bisa Anda praktekkan sesudah sholat sebanyak ya 11 kali ya. Syukur-syukur bisa lebih ya. Karena semakin banyak kan semakin insya Allah kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad ya nantinya. Ya mungkin itu aja ya, saya doakan mari kita semua bareng-bareng untuk korban ya Pantai Payangan Jember. Semoga amal ibadah mereka semua yang jadi korban semoga diterima di sisi Gusti Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya ya, dimasukkan surganya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita Al-Fatihah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran dari semua ini ya. Saya sekali lagi turut berduka cita atas korban Pantai Payangan Jember ya. Semoga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang mengalami luka-luka semoga diberikan secepatnya kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri aja. Terima kasih untuk Anda semua. Semoga kebaikan-kebaikan Anda semua Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.